Dari hadis ke hikayat, dari hikayat ke mi'raji, jejak transformasi Isra Mi'raj dalam tradisi teks Nusantara. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling sentral dalam kosmologi Islam. Ia diyakini sebagai peristiwa nyata dalam horizon iman, melampaui batas ruang dan waktu empiris. Keabsahannya bersandar pada Al-Quran dan hadis sahih. Salah satunya riwayat Sahih Bukhari nomor 3597. Namun menariknya, peristiwa yang bersifat transenden ini tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan mengalami perjalanan panjang dalam sejarah kebudayaan Muslim, terutama di Nusantara. Perjalanan itu bergerak dari hadis ke hikayat, lalu menjelma ke dalam terjemahan lokal, seperti naskah Mi'raji dalam bahasa Gorontalo. Di titik inilah Isra Mi'raj tidak hanya hidup sebagai doktrin iman, tetapi juga sebagai memori kultural. Fakta transenden dan narasi sastra. Penting ditegaskan sejak awal, menyebut hikayat Nabi Mi'raj sebagai teks sastra, bahkan sebagai fiksi dalam pengertian sastra, tidak berarti menafikan kebenaran Isra Mi'raj. Yang mengalami perubahan bukan peristiwanya, melainkan modus penyampaiannya. Hadis menyampaikan Isra Mi'raj secara padat, normatif, dan berorientasi pada otoritas sanad. Hikayat sebaliknya bekerja dengan pengembangan narasi, detail visual surga dan neraka, dialog-dialog dramatik, serta bahasa emosional yang menggugah rasa. Dalam konteks ini, hikayat bukan tandingan hadis, melainkan medium hermeneutis, cara masyarakat awam memahami yang gaib melalui cerita. Hipogram dan teks transformasi. Dalam kerangka intertekstual, hadis Isra Mi'raj berfungsi sebagai hipogram, yakni teks sumber yang melahirkan teks-teks turunan. Hikayat Nabi Mi'raj adalah bentuk transformasi naratif dari hipogram tersebut. Transformasi ini mencakup ekspansi, memperluas kisah yang ringkas menjadi cerita panjang, estetisasi, menghadirkan keindahan bahasa dan emosi religius, pedagogisasi, menjadikan kisah sebagai sarana pendidikan akhlak. Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan akidah baru, melainkan untuk menanamkan akidah yang sama dalam ruang budaya yang berbeda. Mi'raji Gorontalo, terjemahan sebagai negosiasi makna. Di Gorontalo, hikayat Nabi Mi'raj dikenal melalui naskah Mi'raji. Berbeda dari dugaan awal sebagai adaptasi bebas, Mi'raji sejatinya adalah terjemahan dari versi Melayu. Namun sebagaimana kaidah dasar kajian penerjemahan, terjemahan tidak pernah sekadar pemindahan kata. Mi'raji merupakan terjemahan interlingual, Melayu, Gorontalo, sekaligus negosiasi antara bahasa, budaya, dan horizon pemahaman lokal. Dalam proses alih bahasa ini, terjadi penyesuaian diksi religius, perubahan ritme dan struktur kalimat, serta pergeseran tekanan makna agar dapat diterima oleh penutur Gorontalo. Dengan demikian, Mi'raji adalah teks turunan tingkat kedua, setia pada alur hikayat Melayu, tetapi beresonansi dalam bunyi dan rasa bahasa Gorontalo. Terjemahan bukan sumber akidah. Satu poin krusial yang perlu ditegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman teologis adalah hikayat Nabi Mi'raj dan naskah Mi'raji Gorontalo bukan sumber akidah, melainkan ekspresi kultural dari akidah. Akidah bersumber dari wahyu dan hadis sahih. Hikayat dan terjemahnya berfungsi sebagai media transmisi nilai, bukan sebagai penentu kebenaran iman. Dalam konteks ini, teks sastra keagamaan Nusantara justru menunjukkan bagaimana Islam tidak mematikan bahasa lokal, tidak menyingkirkan tradisi tutur, tetapi meresap ke dalamnya secara dialogis. Dari langit wahyu ke bumi bahasa. Jika hadis adalah teks langit yang turun dalam bahasa Arab, maka hikayat dan Mi'raji adalah teks bumi, hasil upaya manusia merawat wahyu dalam bahasa yang mereka pahami. Disinilah Islam Nusantara menemukan wajahnya, bukan sebagai agama yang beku, tetapi sebagai tradisi hidup. Isra Mi'raj dalam lintasan teks ini seakan mengalami turun berkali-kali, dari langit ke nabi, dari nabi ke hadis, dari hadis ke hikayat, dari hikayat ke terjemahan lokal. Setiap penurunan bukan pengurangan makna, melainkan perluasan makna. Penutup.
Kajian terhadap hikayat Nabi Mi'raj dan Mi'raji Gorontalo memperlihatkan bahwa iman tidak hanya dijaga melalui doktrin, tetapi juga melalui cerita, bahasa, dan ingatan kolektif. Teks-teks ini menjadi saksi bahwa perjalanan Isra Mi'raj tidak hanya terjadi sekali dalam sejarah, tetapi terus dihadirkan ulang dalam setiap generasi, melalui kata, suara, dan budaya. Dalam konteks itu, sastra bukan ancaman bagi iman, melainkan rumah tempat iman bernaung dalam kebudayaan.